Biar alang-alang itu di kebun dulu tidak bisa tumbuh. Kita itu batu kita bongkar. Artinya selama kita ini hidup selalu dirasa bodoh. Kalau bicara tentang aspiratif itu saya tahu betul bahwa apa yang kita lakukan selama ini merupakan sandiwara saja. Yang harus berani kita rubah. Rubahnya itu harus mulai tahun ini, tidak boleh gitu. Di kampung ini ada 5 kelompok tani. Dalam satu kelompok ada minimal 25 orang. Jadi umpamanya, misalnya kelompok saya kerja di sini, kelompok lain kerja di sana, tidak bersamaan satu lokasi. Kan dulu orang tua kita memang berkelompok, istilahnya itu si rondo-rondoan. Cuma itu si rondo-rondoan, cuma nama saja. Tuh. Nah, nanti tahun 95 sudah istilahnya organisasikan itu. Makanya timbul pemikiran bagaimana kalau kita merubah. Kita punya cara bertani. Kita coba tanam bawang merah 1 liter 5 kilo, tanam 5 kilo bisa menjadi 50 kilo. Di situ kita mulai besar-besaran. Ya tidak ada yang pernah kita mengajar kita, selalu kita sendiri yang mau mencoba. Kalau dulu ini kita tanam biasanya bulan 8, bulan 9. Sekarang kita tanam bulan 12, hujan juga tidak ada. Butuh ini air, mau sekali nih air. Kalau ada hujan ini, tidak begini tumbuhnya. Sudah mau berisi ini, cobanya dikena hujan. Hampir 1 bulan umurnya ini. Cuma air di sini yang tidak ada ya. Cobanya ada air kan kita bebas tanam apa saja di sini. Biar musim kemarau kan kita siram kalau ada air itu kan membantu sekali itu. Proses awal yang kita lakukan di sini adalah membangun pertemanan dengan masyarakat. Yang kami datangi itu di rumahnya Pak Imam. Nah, itu waktu kami bawa ada salah satu staf yang namanya Retno Dewi Utami pada waktu itu. Lalu kemudian di situ kami memperkenalkan diri dengan masyarakat, khususnya di kelompok Pak Imam pada waktu itu. Dengan menyampaikan maksud dan tujuan kami ke sini ingin datang mau belajar. Nah, terus kemudian dari beberapa rangkaian kunjungan ke sini kami diterima oleh masyarakat. Disitulah kami melihat betapa susahnya mengelola lahan yang seperti ini, yang penuh dengan bebatuan itu. Lalu kemudian kami berpikir, kenapa kok mereka mau bertahan hidup di sini sementara lahan yang dikelola itu betul-betul memang sangat gersang. Akhirnya menjadi persoalan baru yaitu air. Sehingga dan demikian oleh kita ini beberapa hari kemudian kita lagi melakukan diskusi di tingkat kelompok. Akhirnya antara air dengan bibit unggul yang menjadi isu utama adalah persoalan air. Ya kenapa? Karena apapun bentuknya. Kita belajar bersama dengan masyarakat itu bagaimana mengenali permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya. Lalu juga kita juga semakin didorong ada rasa keinginan lebih tahu untuk lebih mendalam. Kira-kira kata bapak contoh kalau di Sanggar jari berbuat mito sesuai kemampuan, lalu nggak buntu mito induk dio, kita minta bantuan kepada yang lebih di atas, yang mampu. Contohnya dari beberapa isu itu yang diturunkan, aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan isu tersebut. Kami dengan masyarakat sepakat bahwa kami akan melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Seperti misalnya penghijauan itu mereka lakukan dengan swadaya. Karena dengan harapan bahwa itu juga mencegah erosi, longsor,
dan juga menciptakan katanya juga itu mata air baru. Mereka mengadakan polybag secara gotong royong, mereka mengisi polybag lalu mencari bibit, kemudian membibitkan untuk siap tanam, lalu kemudian mereka bersama-sama pula menanam di daerah-daerah lembah-lembah atau tebing. Saya sudah mampir pulang lo di Baine mupu alin. Salah satu yang saya bisa melihat terbangun ada kolaborasi. Kan dalam pembangunan sanggar itu, pemerintah memberi dukungan itu seng. Masyarakatnya itu ini bangunannya. Apa yang tidak bisa itu mereka lakukan, itu akhirnya kita menyampaikan ke Bapeda. Dalam hal ini karena melalui pertemanan kami cerita-cerita. Akhirnya oleh pihak perencana merasa itu suatu penting itu untuk disikapi. Sebenarnya kita melakukan banyak perubahan ini daerah. Ada beberapa cara juga yang mendesak kita dalam rangka lebih transparansi, kemudian aspiratif dari masyarakat. Dan inilah yang sama betul dengan itu di Puawang, itu aspiratif betul. Itu sangat dibutuhkan betul masyarakat, karena banyak kegiatan yang masuk di desa selama ini, itu tidak sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan. Masih ada lebih diutamakan daripada itu. Belum tuntas satu, ya lahir sebuah kegiatan yang baru. Contoh, buat air minum, ya, belum tuntas untuk peruntukan masyarakat, ya kita rencanakan drainase. Kenapa kita tidak fokus dulu itu? Ini karena sudah saya datang tinjau dan ini saya melihat tulis banding ada fakta di lapangan bahwa ini harus menjadi prioritas. Harapan saya ini sistem berjalan menurut aturan, ya. Adapun setiap lini sistem itu tergantung kita. Bagaimana kita modifikasi, sistem tidak dirubah, kita percantik seperti tadi. Yang tadinya renja itu kalau menurut aturan ketemunya di forum SKPD, saya pindahkan masuk di tingkat desa karena kebutuhan. Nah, itu pola-pola begitu yang di Puawang. Saya lahir ide ini semua itu karena begitu aspiratif betul. Jadi saya mau kawal betul, jadikan contoh di sana supaya di tahun-tahun berikutnya kita buat lagi replikasi. Barangkali dengan model di Puawang kita bisa jadikan percontohan mungkin ya ke desa lain yang cocok dengan kondisi alamnya, yang cocok dengan struktur tanah terhadap Puawang ini, sehingga secara gaunnya ini akan bisa membias ke seluruh Kabupaten Majene khususnya dan mungkin ke kabupaten tetangga. Dan mudah-mudahan model ini berhasil di tempat lain, ya. Mungkin sesemangat dengan orang Puawang sendiri. Harapan ke depan kalau ada sesuatu yang kita inginkan, sebaiknya dimusyawarahkan dulu. Dimusyawarahkan. Minimal yang paling dibawa di kelompok, lalu kemudian di lingkungan. Pokoknya kita masak betul-betul, baru kita bawa ke atas. Supaya apa?
kedepannya itu tidak ada yang saling mencurigakan begitu.